Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Baik anak-anakku sekalian, kelas 7, Ustadz ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang senantiasa berpartisipasi mengikuti pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh MTS At-Taqwa Bondowoso ini. Semoga kalian semua bisa menularkan semangat kepada teman-teman yang lain, dan semoga kalian senantiasa mendapatkan barokah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan belajar tentang sholat berjamaah, yakni materi fikih kelas 7 yang dipersembahkan oleh Ustadz Santoso dan Ustadz Arif. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian, ini adalah catatan bahwa pahala sholat berjamaah lebih tinggi daripada sholat sendirian. Di samping itu, sholat berjamaah juga dapat menguatkan ikatan silaturahmi antar umat Islam serta dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kalimat pembuka bahwa sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat sendirian. Dan di waktu yang bersamaan, sholat berjamaah juga bisa menguatkan ikatan silaturahmi antar umat Islam. Karena ketika berjamaah kita pasti bertemu dengan umat muslim lainnya. Kalau sholat sendiri di rumah, bisa jadi kita tidak bertemu dengan siapapun, maka tidak ada ikatan silaturahmi yang terbentuk. Oke. Pengertian. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Orang yang diikuti disebut imam dan orang yang mengikuti disebut makmum. Ini adalah pengertian secara garis besar bahwa yang dinamakan berjamaah itu pasti ada imamnya, pasti ada makmumnya. Orang yang diikuti disebut imam dan orang yang mengikuti disebut makmum. Maka memang berjamaah itu harus ada imam dan makmumnya. Nah, seperti ini. Jadi posisinya adalah seperti ini. Imam, kemudian ini makmum. Next. Tidak semua sholat berjamaah atau tidak semua sholat bersama-sama dikatakan sholat berjamaah. Jika ada dua orang sholat dalam satu ruangan yang sama, tetapi mereka niat untuk sholat sendiri-sendiri, maka itu tidak termasuk sholat berjamaah dan tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Nah, jadi meskipun dalam suatu musola ada banyak orang muslim yang sholat, itu belum tentu dikatakan berjamaah jika niatnya mereka sholat sendiri-sendiri walaupun ada dalam satu ruangan. Jadi tidak selamanya orang yang bersama-sama sholat dikatakan berjamaah. Maka orang yang berjamaah ya ketika niatnya berjamaah, yang imam niat menjadi imam dan yang makmum niat menjadi makmum, maka itulah sholat berjamaah. Hukum. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat istimewa. Kecuali untuk sholat Jumat bagi kaum laki-laki, maka hukum sholat berjamaah saat sholat Jumat adalah wajib. Bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid lebih diutamakan daripada di rumah. Sedangkan bagi perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Nah, ada 3 poin yang perlu dipahami. Yang pertama, hukumnya sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Bahkan ada sebagian ulama itu yang menghukumi wajib ain, sangat wajib sekali.
Cuman sebagian besar menghukumi sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat istimewa, yang kalau bisa itu dilaksanakan setiap waktu sholat, itu sunnah muakkad. Kenapa? Mengingat ganjaran atau pahala yang sangat besar yang dihadiahkan Allah Ta'ala bagi hambanya yang melaksanakan sholat berjamaah. Kecuali untuk sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Bagi laki-laki wajib hukumnya untuk berjamaah di masjid ketika sholat Jumat. Sedangkan untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Kenapa demikian? Karena secara budaya atau secara keislaman, syariat Islam itu sangat mengutamakan atau sangat menjaga kehormatan perempuan. Nah, jadi kebalikannya laki-laki. Kalau laki-laki itu semakin sering dia keluar rumah mencari nafkah atau silaturahim atau bekerja apapun, maka derajatnya akan semakin tinggi di mata masyarakat. Kebalikannya, kalau perempuan semakin sering dia keluar rumah, semakin sering dia meninggalkan rumah, entah itu bekerja atau ngobrol dengan tetangganya, itu kurang enak dipandang. Itu justru malah semakin merendahkan harkat dan martabat perempuan. Bukan berarti Islam tidak menghendaki perempuan untuk keluar rumah, tidak, hanya untuk menjaga saja. Karena ibarat mutiara, jadi mutiara itu jika tersimpan di tempat yang terjaga, maka nilainya, jadi orang-orang akan memberi nilai mutiara itu tinggi. Tapi ketika mutiara itu diobral kemana-mana, diletakkan dimanapun, maka dia punya nilai yang rendah. Nah, maka dari itu dalam perihal sholat, perempuan lebih diutamakan sholat di rumah daripada di masjid. Rasul bersabda, la tamna'u nisa'akumul masjidah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kamu melarang perempuan-perempuan ke masjid, walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, ini adalah kebijaksanaan dari Rasulullah. Kalau ada perempuan yang ingin sholat di masjid, janganlah dilarang. Walaupun kata Rasulullah, perempuan itu sebaiknya di rumah saja. Tapi kalau mau ke masjid ya tidak apa-apa, tidak ada larangan. Oke. Syarat menjadi imam. Yang pertama, diutamakan laki-laki, boleh perempuan jika makmumnya perempuan semua. Diutamakan laki-laki, jadi kalau makmumnya itu laki-laki, maka imamnya laki-laki. Pun juga jika makmumnya campur laki-laki dan perempuan, maka makmumnya juga diutamakan laki-laki. Imam perempuan hanya diperuntukkan bagi makmum yang semuanya perempuan. Fasih membaca Al-Quran, kemudian paham tentang ilmu keislaman, kemudian paling dahulu hijrahnya, bukan baru mu'alaf, kemudian paling tua umurnya, dan imam berada satu ruangan dengan makmum. Yang kedua, fasih membaca Al-Quran. Ini ditujukan agar yang mendengar itu, makmumnya yang mendengar bisa nyaman dalam melaksanakan sholat. Apalagi imamnya mempunyai kemampuan qiraah atau kemampuan membaca Quran yang indah, sehingga makmumnya betah ketika sholat berjamaah. Kemudian paham tentang ilmu keislaman, karena menjadi imam itu juga ada ilmunya. Misalkan ketika jadi imam, kita di tengah-tengah sholat kita merasakan sakit luar biasa atau pusing atau seperti apa, itu boleh kita kemudian mundur dan ada namanya wakil imam, letaknya pas di belakang imam. Itu kita pegang tangannya kemudian kita tarik ke depan untuk menggantikan imam tadi, itu boleh. Nah, itu semua adalah ilmu-ilmu keislaman. Nah, yang menjadi imam harus yang faham ya, demikian.
ya diusahakan faham tentang ilmu syariat Islam. Kemudian paling dahulu hijrahnya, bukan baru mu'allaf. Memang orang yang baru mu'allaf itu ibarat bayi yang baru lahir, dosanya tidak ada, suci. Walaupun demikian, melihat pasal sebelumnya, harus paham tentang keislaman, tetap orang yang baru mu'allaf diusahakan untuk menjadi makmum saja, mencari imam yang lebih lama dalam keislaman. Kemudian yang paling tua umurnya, ya agar ada kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan ini artinya dilihat seorang imam harus bisa paham makmumnya itu umurnya berapa. Kalau misalkan muda-muda, maka silakan kalau ingin membaca ayat yang panjang, ayat yang beberapa lembar silakan. Tapi kalau misalkan makmumnya itu sudah usia lanjut, ya baca surat yang pendek-pendek saja. Karena apa? Kasihan. Mungkin ada fisiknya sudah tidak kuat atau seperti apa. Nah, itu dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, kemudian terakhir, imam berada satu ruangan dengan makmum. Imam tidak berdiri di belakang makmum. Syarat makmum, yang pertama, berniat menjadi makmum. Nah, biasanya kita berniat makmuman lillahi ta'ala. Misalkan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Tidak mendahului imam, kemudian mengikuti setiap gerakan imam, tidak boleh terlambat satu gerakan. Nah, ini. Kemudian berada dalam satu tempat dengan imam, tidak berdiri di depan imam, mengikuti imam dengan jenis sholat yang sama. Ini maksudnya adalah kita boleh menjadi makmum pada imam yang sholatnya jenisnya sama. Maksudnya gini, ada sholat yang jenisnya berbeda, misalkan sholat subuh dengan sholat goib, nah itu jenis sholatnya itu beda. Atau sholat subuh dengan sholat mayit, nah itu sholatnya beda. Kalau sholat subuh ya 2 rakaat, kemudian kalau sholat mayit ya tanpa ruku, tanpa sujud. Nah, jenis sholatnya itu berbeda. Maka kalau ada orang yang dia itu niatnya sholat subuh, tapi tanpa sengaja dia bermakmum dengan orang yang niatnya sholat goib, nah, maka sholatnya tidak sah, maka jamaahnya tidak sah. Seperti itu. Catatan, batas 1 rakaat adalah saat ruku. Jika makmum mengikuti imam saat imam sudah masuk i'tidal, maka makmum sudah tertinggal 1 rakaat. Pada saat kita berada di luar ruangan, boleh kita berjamaah dengan imam yang ada di dalam ruangan. Syaratnya adalah pintu ruangan terbuka, tidak tertutup. Oke, poin pertama adalah jadi dikatakan 1 rakaat itu batasnya ketika ruku. Misalkan kita menjadi makmum masbuk, artinya makmum yang terlambat. Kita datang, imamnya sudah ruku misalkan, atau sudah i'tidal atau ruku, kita baru datang. Kemudian ketika imam ruku, kemudian kita ikut bergabung dan kita langsung ruku, kita masih terhitung ikut dalam 1 rakaat itu. Jadi ibarat sholat subuh, imamnya sudah ruku di rakaat pertama, kita baru datang ikut ruku, maka kita kebagian 1 rakaat itu. Jadi nanti kita tidak perlu menambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau di rakaat pertama imam sudah i'tidal, kemudian kita datang dan kita langsung i'tidal juga, maka kita sudah tertinggal 1 rakaat. Maka nanti setelah imam salam, kita menambah 1 rakaat. Poin kedua, jadi seharusnya jamaah itu di satu ruangan yang sama. Tapi boleh misalkan jamaah di dalam ruangan sudah sholat, karena kita baru datang, kita ruangan sudah penuh, kita kemudian baru datang, maka kita harusnya sholat di luar ruangan, asalkan pintunya terbuka, itu boleh.
Nah, ini posisi shaf saat berjamaah. Yang pertama, imam dengan jamaah seorang makmum, baik imam dan makmum sama-sama laki-laki atau imam dan makmum sama-sama perempuan. Nah, ini jika imamnya satu orang, makmumnya satu orang, posisinya seperti ini. Imam. Jadi bukan makmumnya ini tidak sejajar di sini, tapi agak maju, sehingga tumitnya imam hampir bertemu dengan tumitnya makmum. Ini jika imamnya satu orang, makmumnya satu orang, baik makmumnya ini laki-laki atau perempuan sama saja. Imam laki-laki dengan jamaah seorang makmum perempuan. Nah, seperti ini. Jadi kalau makmumnya perempuan harus sejajar seperti ini. Yang nomor 3, imam laki-laki dengan jamaah seorang makmum laki-laki dan seorang perempuan. Nah, ini jika makmumnya seorang laki-laki dan satu orang perempuan, maka posisinya seperti ini. Yang keempat, imam dengan jamaah sejumlah laki-laki dan sejumlah perempuan. Nah, ini yang biasa kita laksanakan di musola, di masjid seperti ini. Jadi makmum laki-laki harus ada di depan makmum perempuan. Imam dengan jamaah sejumlah makmum laki-laki, sejumlah makmum anak laki-laki, dan beberapa makmum perempuan. Seperti ini. Intinya makmum perempuan harus posisinya di belakang, karena ibarat perang yang paling depan adalah imamnya, kemudian pengawalnya laki-laki, kemudian yang dilindungi ada di belakang. Bukan berarti merendahkan martabat perempuan, ini justru meninggikan, kita melindungi kaum perempuan. Catatan, Rasul bersabda, Ibnu Abbas berkata, saya bermalam di rumah bibi saya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam. Kemudian aku ikut sholat bersamanya, dan aku berdiri di sebelah kirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik kepalaku dan membuatku berdiri di sebelah kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi seorang imam Rasulullah, kemudian ada makmumnya datang Ibnu Abbas. Awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri. Nah, karena posisinya salah, kemudian sama Rasul ditarik Ibnu Abbas, dipindah ke sebelah kanan. Seperti ini posisi berjamaah. Makmum masbuk. Jika seorang makmum ketinggalan sebagian dari sholatnya imam, maka makmum ini disebut makmum masbuk. Ketentuan, makmum masbuk mengikuti imam pada gerakan yang ia dapati. Makmum masbuk menghitung 1 rakaat saat ruku. Makmum masbuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah sholat. Nah, jadi ketika kita terlambat dalam berjamaah, kemudian baru masuk dalam jamaah itu, kita jangan nunggu imamnya sampai berdiri dulu, langsung mengikuti gerakan imam pada saat kita bergabung. Misalkan imam sujud, ya kita Allahu Akbar langsung sujud. Misalkan imam duduk, ya kita masuk Allahu Akbar langsung duduk. Nah, cuman nanti setelah imam salam, kita harus mengganti rakaat yang tertinggal. Hitungannya dari saat ruku, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Catatan, cara mengingatkan imam yang lupa. Bagi makmum laki-laki, cara mengingatkan imam yang lupa dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Bagi makmum perempuan, caranya dengan menepukkan tangannya. Nah, ini dimaksudkan karena suara perempuan itu sangat indah. Suara perempuan itu aurat dari perempuan itu, sehingga sebisa mungkin dalam sholat perempuan tidak bersuara, hanya cukup dengan menepuk tangannya saja. Nah, demikianlah saya akhiri dengan hadis Nabi,
sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidakkah ada 3 orang di suatu desa di mana mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan setan akan menguasai mereka. Karena itu, hendaklah kamu mendirikan sholat berjamaah, karena serigala hanya akan memangsa kambing yang menyendiri. Ini maksudnya, jika kita bersama-sama, seorang muslim bersama-sama dan tidak berjamaah, maka akan menjadi sasaran empuknya setan untuk dibisikkan kegelisahan-kegelisahan, dibisikkan kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena perumpamaannya serigala itu hanya akan memangsa kambing yang menyendiri. Tapi kalau kambingnya ini bersama-sama dengan temannya, bergerombol, berjamaah, maka serigala tidak akan memangsa kambing itu. Ini adalah gambaran. Maka kesimpulannya adalah berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, ini adalah evaluasi yang harus dikerjakan, nanti dikumpulkan di website yang sudah disediakan oleh Ustadz Santoso. Baik, terima kasih banyak.